biarkan aja ini Festival of Justice itu dipamerkan tuh, dan terlihat bahwa keadaan negara ini memang sedang diukurkan pada Anies Baswedan itu. Kan orang melihat parameter Anies Baswedan itu apa? Ya tentu parameter politik, karena di mana-mana dia diterima dan meledaklah semacam kegairahan baru dalam politik ketika Anies ada di dalam radar, dipantau oleh luar negeri, dipantau oleh dalam negeri. Dan Anies merasa bahwa ya ini ada momentum sebetulnya untuk dia menjelaskan semua hal yang sifatnya dituduhkan pada dia tuh. Kan poin kita selalu adalah seseorang itu pasti akan dicari kesalahannya kalau dia beroposisi, kan itu aja tuh. Jadi tinggal ditanya, Anies beroposisi apa enggak? Ya beroposisi pasti itu. Kenapa? Ya karena dia diincar kok. Kalau nggak diincar maka kalau dia bukan tokoh oposisi itu pasti tidak diincar. Sebaliknya orang-orang yang ada di kekuasaan tidak diincar karena mereka tidak beroposisi, kan logikanya begitu. Jadi apa pesan kita pada negara ya, ngapain sih musuhin orang yang betul-betul berguna untuk memikirkan bangsa dan berhasil untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap ibu kota kan. Kan dulu orang udah terbelah, terus sekarang kan nggak ada terbelah di Jakarta tuh. Anies Baswedan datang untuk mengizinkan pendirian gereja di kemarin di mana tuh di Meruya itu, dan dia nego dengan masyarakat Muslim di situ. Masyarakat Muslim, oh kalau begitu oke, kalau cuma soal itu silahkan dirikan gereja tuh. Itu kemampuan itu diambil alih oleh Anies dari yang sebelumnya nggak mungkin, dan itu hal-hal begituan. Jadi orang merasa ya Anies, saya baca survei seminggu lalu tentang Anies, itu agak mengejutkan bahwa yang menganggap Anies itu hanya diasuh oleh politik Islam itu cuma 1,2%. Sedikit banget tuh. Selebihnya merasa Anies tumbuh karena kapasitas dia, karena sukses dia memimpin tuh, bukan karena dia 212, tapi prestasi dia yang orang lihat, bukan politik identitas yang dilihat. Itu publik di Jakarta tentu, tapi secara umum bahkan lebih dari itu cara orang memandang Anies Baswedan. Bingung lagi nanti pasar ini kan, kok jadi begitu akhirnya. Jadi karena pengetahuan mereka ini yang dangkal soal kasakusuk politik, lalu dianggap bahwa Anies pasti akan tersingkir. Iya tersingkir, tapi orang justru akan lihat bagaimana Anies akan memanfaatkan forum KPK untuk justru dia menambah elektabilitas, kan itu konyolnya tuh. Jadi setiap hari Anies akan ada di mata kamera kan, wartawan akan gimana Pak Anies perkembangannya. Kalau misalnya Anies mau dilengserkan, ya diamin aja tuh, dia lengser, nggak ada lagi aktivitas sebagai pejabat publik, nggak punya forum lagi, lama-lama habis elektabilitasnya. Tapi sekarang justru saya bergembira karena Anies nambah elektabilitasnya justru karena diperiksa KPK. Kan semua orang ingin ada di depan kamera tuh. Nah, Anies dapat publikasi gratis lah, itulah apa namanya backfire efek yang positif bagi Anies. Itu yang demo Anies tadi itu justru kejebak aja. Akhirnya orang ingat lagi ya, Ahok kan dianggap bahwa ini pasukannya Ahok. Padahal mungkin Ahok juga nggak pikirin lagi pasukannya itu kan. Masih ada beredar. Justru itu mengingatkan orang, oh Ahok pernah dipanggil juga loh di KPK, pernah ada sprindik dan masih ada kasus yang tertahan soal Transjakarta, soal apa namanya itu, Perwaras segala macam. Jadi justru backfire efeknya kena ke mereka tuh. Mereka demo Anies dengan akibat masyarakat ingat lagi bahwa yang anti Anies pasti Ahoker, dan Ahok itu diingatkan lagi bahwa punya problem. Sekarang tambah lagi tuh Ahok memimpin Pertamina dan Pertamina rugi terus, kan justru merugikan Ahok. Ini orang-orang nih nggak belajar cara demo yang mantul, ini langsung aja sih.